Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu bahagia. Berbicara masalah bahagia pemirsa, rasanya belum lengkap kalau mengawali hari tanpa menyeruput secangkir kopi panas ditemani kudapan hangat yang pas. Nah, kebetulan hari ini saya sedang berada di satu coffee shop menarik di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Ornamen dan suasana industrialis yang menenangkan dan juga menyenangkan membantu saya bisa dengan mudah melepas rasa penat dada dari kegiatan hiruk pikuk keseharian. Tapi yang spesial sebenarnya bukan itu. Ini dia, kopinya. Jadi pemirsa, ini adalah kopi Arabica khas Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Tahukah Anda bahwa Bondowoso menjadi satu daerah penghasil biji kopi terbesar di Provinsi Jawa Timur yang bahkan sudah merambah ke pasar ekspor luar negeri hingga ke Malaysia, Singapura, Korea Selatan, bahkan hingga ke Taiwan. Dan menurut informasinya, satu penghasil biji kopi terbesar di Bondowoso ada di lereng Gunung Ijen. Oke lah, rasanya saya nggak perlu berpanjang-panjang lebar. Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk mengeksplor lebih lanjut Bondowoso, Republik Kopi. Bondowoso berada di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Timur atau berjarak sekitar 220 km dari kota Surabaya. Dengan luas wilayah mencapai 1.519 km persegi, Kabupaten Bondowoso memiliki banyak potensi. Pesona alamnya tak perlu diragukan lagi. Bondowoso seakan dipeluk oleh deretan pegunungan Ijen Raung dan bukit yang membentang. Kondisi geografis inilah yang membuat Kabupaten Bondowoso sangat cocok untuk membudidayakan tanaman kopi. Bondowoso merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di Jawa Timur. 60% kopi jenis Arabica di Jawa Timur berasal dari Bondowoso dengan luas areal mencapai 14.000 hektar lebih. Maka kini tak hanya dijuluki kota tape, Bondowoso juga disebut sebagai Republik Kopi. Kopi Bondowoso dikenal dengan kopi Arabica Java Ijen Raung. Nama tersebut merujuk pada lokasi perkebunan kopi yang berada di lereng Gunung Ijen hingga Raung. Bahkan tahun 2013 lalu, kopi Arabica Java Ijen Raung atau kopi Blue Mountain memperoleh sertifikat nasional indikasi geografis sehingga tak heran mendapat pengakuan dunia. Kopi Java Ijen memiliki tingkat keasaman yang rendah serta sedikit rasa kacang-kacangan dan coklat. Maka tak aneh jika kemudian kopi Blue Mountain atau kopi Ijen menjadi favorit bagi pecinta kopi Nusantara. Kopi Java Ijen Bondowoso. Spesialnya dari kopi ini adalah kita sebenarnya kopi ini sudah turun-temurun dari zaman masih kolonial Belanda, di mana struktur tanah dan tatanannya sangat rapi dari kolonial Belanda tersebut. Dan kemudian di era milenial ini banyak divarietaskan atau dibenihkan oleh petani-petani milenial tersebut untuk menjadi kopi-kopi unggulan. Dan di mana banyak varietas-varietas baru yang sudah tertanam di pegunungan Ijen Bondowoso. Salah satunya adalah Blue Mountain, ada Oleng Bourbon, Abyssinia yang sekarang lagi diperbanyak varietasnya dan jumlahnya. Juga sempat kopi ini di 2022 itu memenangkan juara 4 CEO, yaitu Coffee of Excellence di Indonesia. Karakter sendiri dari kopi dari Ijen ini adalah memiliki body yang medium round body, spicy, chocolatey, caramel, dan high intensity aroma. Kalau dibandingkan rasa dengan kopi lain mas ya, itu kita mempunyai karakter yang spicy-nya sangat dominan. Jadi kalau di bumbu-bumbu gitu rempah-rempahnya lebih banyak. Kalau daerah Gayo mungkin coklatnya lebih dominan. Kalau di kita spicy-nya banyak rempah-rempahnya mas. Dan maksudnya begitu di cupping skornya
menunjukkan spicy-nya lebih tinggi, lebih banyak. Jadi kopi khas yang ditanam di Ijen pasti spicy. Seiring dengan julukan Republik Kopi, banyak coffee shop yang tersebar di Bondowoso malah juga punya kampung kopi. Sejauh mata memandang, perkebunan kopi di kaki Gunung Ijen tampak rindang dan subur. Berada di ketinggian 1.100 hingga 1.550 meter di atas permukaan laut, serta tanah yang subur oleh unsur hara dari Gunung Api Ijen, menjadikan tanaman kopi di sini bisa menghasilkan panen yang melimpah. Menjadi mata pencarian utama, tentu saja petani akan merawat tanaman kopi dengan maksimal. Data BPS Jatim mencatat produksi kopi di Bondowoso tahun 2021 saja mencapai 10.464 ton. Hingga akhir Maret 2022, jumlahnya bahkan sudah hampir sama, yakni 10.420 ton. Sementara jumlah total dari Jawa Timur mencapai 69.632 ton. Diketahui nilai ekspor kopi Jawa Timur setiap tahun mengalami kenaikan dan salah satunya ditunjang peningkatan produksi kopi dari Bondowoso. Nilai ekspor kopi Jatim tahun 2020 sebesar 103,4 juta dolar Amerika dan tahun 2021 sebesar 133 juta dolar Amerika. Kemudian hal ini meningkat menjadi 186,22 juta dolar Amerika di tahun 2022. Pemirsa, selesai dari kebun milik para petani, biji-biji kopi ini perjalanannya belum berakhir. Karena begitu mereka selesai dipetik hingga dikeringkan, biji-biji kopi ini akan dikirimkan kepada mereka pengolah biji kopi hingga nanti akhirnya siap dipasarkan kepada para customer. Seperti satu diantaranya, saya tengah berada di satu pengolah biji kopi yang ada di Bondowoso, Jawa Timur. Di sini ada berbagai macam biji kopi, beberapa di antaranya ini ada yellow cutway, bahkan juga ada jenis-jenis yang lain yang nantinya siap diproses seperti di roasting, cupping coffee, dan lain sebagainya. Seperti apa perjalanan biji-biji kopi ini hingga nanti akhirnya siap dipasarkan kepada customer? Ikuti perjalanan saya. Tren kenaikan produksi kopi ini tentu saja membawa kabar bahagia. Bisnis kopi mulai hulu hingga hilir di Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan. Berbicara kopi Bondowoso, yang paling diminati adalah jenis Arabica. Kopi Arabica Ijen Bondowoso memiliki cita rasa beragam tergantung cara pengolahannya. Sebelum dijual ke konsumen, biasanya para roaster akan melakukan tes rasa kopi atau cupping coffee untuk menjaga kualitas terbaiknya. Pemirsa, dalam industri kopi, biasanya sebelum dilempar kepada customer, ada satu proses yang harus dilalui oleh sebuah biji kopi setelah diolah, yakni coffee cupping. Secara sederhana, coffee cupping itu dicicipi atau kita memastikan cita rasanya pas dan sesuai ketika nanti dijual kepada customer. Lebih lanjut, prosesnya meliputi apa saja? Sudah bersama saya salah seorang yang sangat coffee addict sekali, ada Mas Ades. Selamat pagi, Mas Ades. Mas Ades, mungkin boleh sedikit dijelaskan ke pemirsa di rumah. Coffee cupping apakah seperti tadi saya bilang, hanya sekedar mencicipi, memastikan rasanya, atau ada definisi lebih dari itu? Coffee cupping itu kita dituntut untuk konsisten tentang cita rasa per varietas ataupun macam-macam kopi yang kita jual. Jadi sebelum
kopi itu dijual ke customer, ada proses yang namanya proses cupping setelah kita roasting. Memerlukan fase 3 hari setelah proses roasting itu baru kita bisa cupping. Oke. Untuk kopi itu. Jadi ada jeda lah. Setelah proses roasting, untuk proses cuppingnya, jadi kopi masih dalam bentuk biji sangrai kayak gini, ataupun roasted lah istilahnya. Oke. Kalau dari bahasa teman-teman coffee shop sekarang ataupun barista-barista lah. Jadi sebelum kopi itu kita jual ataupun sebarluaskan, kita melalui proses cupping gini mas. Jadi diseduh tiap-tiap item kopi yang mau kita jual. Biar kopi itu ada perubahan rasa atau udah sesuai dengan SOP ataupun rasa yang dituju dari roastery yang ngerosting sebelumnya. Jadi tuntutan di cupping itu kita cuma tinggal ngecek apakah udah sesuai dengan test note yang udah kita cantumkan di sini. Ini yang mau kita coba adalah kopi yang Arabica Black Honey. Arabica Black Honey. Ya. Harusnya cita rasanya seperti apa dia mas? Harusnya sesuai test note yang ada di sini, ada mandarin, orange, brown, maple syrup. Otomatis di aftertaste-nya ciri khas dari Arabica di Ijen sendiri itu clean cup, jadi gak cekat di lidah ataupun di tenggorokan terakhir. Prosesnya sekarang apa nih mas? Pertama kita nyeduh. Nyeduh. Jadi kopi sebelum kita jual kita harus cobain satu-satu lah. Ini kita tuangin air sesuai SOP di 90 derajat lah. Harus 90 derajat suhunya. Ya. Ada SOP masing-masing dari para penjual kopi lah. Dari kami kita menerapkan SOP yang 90 derajat sesuai pada riset ataupun teori yang kita pelajari sebelumnya. Kali ini ada 3 jenis kopi yang paling tidak sedang diseduh oleh Mas Hades dan nanti akan di coffee cupping untuk memastikan rasanya sesuai nggak dengan sampel yang sudah ditentukan. Ada Luwak Coffee, ada Orange Bourbon dan juga ada Arabica Black Honey. Sudah ada rincian rasa-rasanya harus seperti apa, nah nanti akan dites. Setelah diseduh harus ditunggu berapa lama nih mas? Ini ada kopi yang udah siap untuk kita seduh duluan, yaitu Blue Mountain, Wine sama Yellow Cut White. Ini salah satu produk premium yang ada di kami gitu. Biar kita bisa seduh dulu. Siap. Pertama Blue Mountain. Nah, rasa yang seharusnya ada, boleh dijelasin seperti apa nih mas kalau Blue Mountain? Sesuai di test note yang ada di cupping ini yang kita perlu cari ada palm, stone fruit, karamel sama ranmatel ini harus udah sesuai semua. Ketika udah ada dan cita rasanya udah kita temuin semua di test note yang ada di sini, baru bisa kita pasarkan atau sesuai pesanan customer itu kadang minta roasted ataupun biji sangrai atau bubuknya gitu. Jadi udah sesuai. Nah kalau waktu kita testing ternyata rasanya nggak sesuai dengan di test note, selanjutnya gimana mas? Kalau dari bisnisnya kita tidak jual dengan ini Blue Mountain lagi. Jadi ada yang namanya blend untuk kebutuhan kopi susu yang dijual di coffee shop. Jadi kalau untuk kebutuhan kopi susu itu nggak perlu terlalu detail untuk cita rasanya. Karena ini tujuannya filter, otomatis yang ada di test note ini harus kita sesuaikan dulu semua, harus ada semua. Sip. Boleh coba Mas Ades dulu cicipin. Ini adalah Java Blue Mountain. Ntar lagi Mas nyobain juga ini. Biar juga tahu nih rasa kopi di Bondowoso. Ini proses cupping itu unik Mas. Jadi kita kalau nyeduh itu rata-rata teman-teman di Indonesia itu harus berbunyi lah. Kita kasih contoh ya. Ini salah satu metode cupping. Harus di ada suaranya. Ada seninya juga. Siap. Saya coba. Ini adalah proses coffee cupping untuk Java Blue Mountain. Ini satu kopi yang khas dari Ijen Bondowoso. Yang pada umumnya kopi pahit doang, before after taste pahit. Saya yakin kalau Blue Mountain ini soft lah gitu. Diterima. Ini coffee cupping pertama saya ini.
cara nyeruputnya udah betul belum, Mas? Harus ketika diseruput itu usahakan muter di dalam, Mas. Muter di dalam. Oh, oke. Kalau pelan masih belum maksimal lah gitu. Oke. Jadi cita rasa itu bisa langsung nyebar. Jadi kita kalau yang udah biasa dan udah paham di kopi, jadi karena kebiasaan diibaratin kita ngerokok kan teman-teman ada macam-macam rokoknya sesuai kesenangan. Begitupun kopi. Ketika kita coba masing-masing ada cita rasa khas sendirinya. Oke. Sesuai. Nah, sebagai memang sudah sangat concern sekali di bidang kopi, dari hasil coffee testing barusan, Java Blue Mountain sudah sesuai belum, Mas Ades? Kalau baru seduh pertama yang saya temukan cuman ya pastinya bitter ya yang ada di kopi. Fruitynya udah dapat. Ada beberapa cita rasa yang harus kita kulik lagi, entah dari kita ini nyeduh kan masih panas, di pertengahan sama dingin harus kita cek semua. Oh, oke, siap. Jadi memang setelah di roasting ada jeda waktu 3 hari terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti di coffee cupping seperti hari ini. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Kalau tadi saya sudah ajak Anda berkeliling dari hulu ke hilir, bagaimana kita melihat para petani kopi bisa mengolah tanaman-tanamannya dan juga biji kopi terproses dengan baik sehingga kini Bondowoso tidak hanya dikenal sebagai kota tape tapi juga Bondowoso Republik Kopi. Bagaimana tidak? Karena biji kopi dari Bondowoso ini menjadi kota kabupaten terbesar penyumbang kopi di Provinsi Jawa Timur. Lebih lanjut, kita akan membahas terkait dengan bagaimana potensi kopi khususnya Java Ijen khas Bondowoso. Sudah bersama saya hari ini PJ Bupati Bondowoso, Bapak Bambang Sukwanto. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Kabar sehat Pak Bambang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Bambang, tadi saya sudah mengajak pemirsa di rumah untuk berkeliling. Saya sudah melihat kebun-kebun kopi yang luar biasa. Cukup luas sekali, bahkan juga pengolahan biji kopi luar biasa. Masyarakat Bondowoso begitu menikmatinya. Nah, Tapi sudah sempat menikmati juga kan? Sudah Pak, saya sudah mencicip varietas Java Blue Mountain. Terus? Itu yang juga menjadi unggulan dari Bondowoso. Nah, yang kami ingin tahu adalah terkait dengan bagaimana tren pencinta kopi saat ini yang sedang naik, Pak Bambang. Apakah diiringi juga dengan produksi kopi di Bondowoso yang juga linear? Artinya dari tahun ke tahun ikut naik atau bagaimana, Pak Bambang? Alhamdulillah, sebenarnya juga awalnya itu sebenarnya di tahun 2011 ekspor perdana dari Kabupaten Bondowoso. 2011 itu waktu itu hanya sebatas 180-an ton. Dengan luas lahan itu ya sekitar 1.300-an. Oke. Alhamdulillah dari di tahun 2022 tahun kemarin itu meningkat tajam. Itu sudah 12.000. 12.000 Dari 100, 1.300 menjadi 12.000. Bahkan produksinya yang awalnya hanya 180-an ton, ini menjadi 4.000 ton lebih. 4.000. Ini kan kenaikan yang sangat signifikan. Ya, betul. Itu. Ini baru 10 tahunan, 10 tahunan, 11 tahun. Nah, terkait dengan peningkatan ini, Pak Bambang, dari masyarakat juga khususnya para milenial, generasi Z, ini hampir sepertinya mereka kayaknya nggak bisa sehari kalau nggak ngopi. Artinya permintaan pasar sangat meningkat. Nah, ke depan upaya Pemkab untuk mendukung para petani agar produksi mereka tetap terjaga, bahkan syukur-syukur selalu meningkat. Bagaimana upayanya, Pak? Banyak yang dilakukan oleh Pemkab Bondowoso. Tentunya juga tidak hanya dengan dilakukan oleh Pemkab. Ya. Salah satunya yaitu dengan bekerja sama dengan 7 pihak. Ada Bank Indonesia, ada Puslit, Koka Jember, ada Bank Jatim, ada APG, Asosiasi Petani Kopi. Di situ juga dilakukan pendampingan, baik itu pada saat penanaman, kemudian juga pada saat pasca panen, bahkan sampai kepada hilirnya. Dilakukan intensifikasi, yaitu bagaimana cara
memberikan pupuk dengan takaran yang tepat dan tepat waktu. Kemudian selain itu juga dilakukan permajaan. Permajaannya itu tanaman kopi yang sudah cukup tua, tidak produksinya juga sudah menurun, itu juga dilakukan permajaan dengan diberikan bibit-bibit kopi yang unggul. Oke. Jadi terkait dengan bagaimana untuk menjaga kualitas pemberian bibit kopi, pupuk, perhatian-perhatian itu yang diberikan PMK Bondowoso untuk mendukung para petaninya. Nah, kalau produksinya sudah meningkat, Pak Bupati, otomatis perekonomian para petani juga paling tidak ikut meningkat. Nah, masyarakat yang non-petani, Pak Bupati, bagaimana akhirnya mereka juga bisa ikut merasakan secara ekonomi, secara kesejahteraan bahwa dari Bondowoso Republik Kopi ini tidak hanya para petaninya, tapi masyarakat secara umum juga bisa ikut merasakan dampak positif dari tagline Bondowoso Republik Kopi. Itulah sebenarnya kami dari Pemkab Bondowoso itu berkepentingan adalah yang pertama bagaimana meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Bondowoso, terutama tidak hanya kepada petani Bondowoso, tapi juga yang lainnya. Salah satunya adalah bagaimana petani. Ini kami dari hulu dulu ya. Dari hulu dulu. Yang dulunya petani itu menjual biji-bijian hanya sebatas, kemudian juga seringnya juga kepada tengkulak. Sekarang ini alhamdulillah itu dibuatkan pertama menjualnya dengan apa namanya, ini salah satunya yaitu dengan bentuk red cherry yang dulunya itu sekarang menjadi green bean, roasted. Kemudian sampai kepada bubuk. Jadi bubuk itu kemudian juga ini bukan hanya sebatas pada petani, tapi pelaku-pelaku usaha. Jadi bukan hanya petani yang mendapat added value dari perkopian Bondowoso. Salah satunya banyaknya UMKM Bondowoso yang mengemas. Jadi membeli green bean tersebut akhirnya diolah menjadi bubuk. Dan ini nilai jualnya sangat tinggi. Dan itu alhamdulillah, bahkan banyak juga yang mengekspor. Salah satu yang diekspor ke Maroko, ini juga dinyatakan oleh Bu Gubernur pada saat kunjungan ke Maroko, itu penghasilnya adalah kopi Java Ijen Raung. Mantap. Selain itu juga banyaknya pertumbuhan kafe-kafe di Bondowoso yang awalnya dulu hanya jumlahnya itu awalnya sekitar 10 atau 11. Di tahun 2015 itu saya ingat, karena waktu itu saya masih di Kepala Dinas Diskoprindak. Sekarang ini sudah puluhan. Alhamdulillah. Bahkan ini juga kabarnya akan ada gerai. Gerai baru. Mantap. Selain itu kami juga mengupayakan bekerja sama dengan menjadi penyuplai. Salah satunya adalah kepada gerai yang paling terkenal di dunia. Di sana dijual kopi Java Ijen Raung. Khusus ada kopi Java Ijen Raung. Nanti kalau mungkin masyarakat di rumah juga berkunjung ke gerai-gerai kopi yang sudah ternama di dunia, Anda bisa menemukan menu itu. Terakhir Pak Bupati, monggo apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah agar jenengan bisa mengenalkan lebih lanjut Bondowoso Republik Kopi. Kalau selama ini mungkin hanya tape, kini sudah banyak hal-hal potensi yang terkemuka yang akhirnya dibuka oleh Bondowoso. Monggo bisa diajak untuk berkunjung kemari Pak Bupati. Saya sangat berharap kepada masyarakat, terutama wisatawan Indonesia. Sebenarnya paling nikmat itu pertama seperti yang tadi disampaikan, Blue Mountain. Tapi ada juga yang langka, yaitu Yellow Caturra. Yellow Caturra ini justru biasanya biji kopi itu kan merah. Justru yang ini adalah berwarna kuning. Dan itu jarang dipetik, justru matangnya itu kuningnya. Itu yang susah dan jarang di tempat-tempat lain. Selain itu juga bukan hanya kopi aja. Macadamia ini adalah sebuah biji-bijian, kacang-kacangan yang paling mahal. Monggo. Ayo masyarakat Indonesia, kita nikmati
kopi Bondowoso Republik Kopi sangat nikmat.